ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari memenangkan peperangan perang Badar, perang yang begitu besar dalam peristiwa Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berkumpullah bersama para sahabat-sahabat beliau yang merasa gembira ketika berhasil memenangkan peperangan pada perang Badar itu. Ketika jumlah kita para pejuang-pejuang Islam saat itu berjumlah 314 orang yang berhasil mengalahkan para kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang saat itu. Namun peperangan yang begitu heroik, peperangan yang luar biasa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa kita baru menyelesaikan peperangan al-jihadu asgar. Kita baru menyelesaikan perang yang kecil saja. Dan nanti kita akan bertemu dengan perang al-jihadu akbar. Dan kelak kita akan bertemu dengan perang yang begitu besar. Mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, sahabat kemudian lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bukankah perang Badar ini adalah perang yang begitu besar yang kita hadapi? Kita berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya usaha dan perjuangan untuk membela agama Islam. Ketika kita diserang oleh kaum kafir Quraisy saat ini, kemudian engkau mengatakan bahwa perang ini adalah perang yang kecil. Perang apakah perang yang lebih besar daripada perang Badar ini, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perang yang akan kita hadapi setelah jihad asgar ini, perang Badar ini, kita akan menghadapi jihadul akbar. Perang yang lebih besar daripada perang ini adalah al-jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Perang hawa nafsu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perang hawa nafsu ini adalah perang yang begitu besar. Olehnya itu, marilah kita mengekang hawa nafsu ini ke arah yang lebih baik. Kita atur hawa nafsu itu untuk mendorong kita untuk terus menuntut ilmu agama yang baik, yang sebenar-benarnya ilmu, ilmu yang dimana ketika kita belajar, ketika kita sesuatu ilmu atau pengetahuan yang susah kita pahami, kita tidak mengerti, mari kita kembali kepada para ulama, kita kembali kepada para guru, para kiai yang mengetahui tentu yang sudah ahlinya. Ketika sesuatu perkara atau sesuatu permasalahan yang ditangani oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu perkara itu. Olehnya itu kita sebagai generasi saat ini, marilah kita berpikir luas. Janganlah kita berpikir sempit. Janganlah kita pahami sesuatu pengertian dengan terlalu sempit dan terlalu keras. Karena apa? Ketika kita mempelajari suatu ilmu yang tidak kita pahami, kita kembalikan semuanya kepada ahlinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai masalah hawa nafsu ini, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukanlah yang dikatakan orang yang kuat itu mereka yang mampu bertarung mengalahkan musuh-musuh dan para lawan-lawannya. Tapi mereka yang kuat sesungguhnya adalah mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Olehnya itu sekali lagi kami menyampaikan, kami sebagai aparat kepolisian ini terus menyerukan perbuatan baik dan akan mencegah dan terus mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Karena Islam adalah agama yang santun. Islam tidak melakukan teror di mana-mana. Islam tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian. Islam tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Islam adalah agama yang santun yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dengan makna jihad yang sebenar-benarnya jihad. Olehnya itu, kami mengajak kepada kita semua seluruh lapisan masyarakat, marilah kita untuk tawasau bil haqi dan tawasau bis sabri. Saling menasihati kita untuk menetapi kesabaran dan saling menasihati kita untuk menetapi kebenaran. Olehnya itu, marilah kita duduk bersama. Terima kasih. Salam santun selalu dari kami. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.